Nih. Sepertinya ini jadi ya, saya menemukan sesuatu di sini. Boleh nggak ya? Kita ambil aja ya, cek ya. Ups. Jadi Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya di channel Fox of Borneo 777. Seperti biasa pada malam hari ini, tepat malam Jumat, ya sekitar jam 11 lewat ya, hampir jam 12 malam hari ini saya bakal lanjut explore di salah satu tempat yang ada di kota Singkawang yang sudah lama sekali terbengkalai. Bisa dikatakan seperti gudang, karena dulunya fungsinya gudang pertanian ya kalau tidak salah. Terakhir beroperasi itu tahun 2003 akhir atau 2004 awal, yang dimana tempat ini dulu beroperasi sebagai gudang padi ya, atau pengolahan padi yang ada di daerah sini. Kemudian setelah itu tidak lanjut lagi karena lain dan sebagai hal, kurang tahu juga tidak beroperasinya kenapa. Jadi terakhir itu tahun 2004 ya, sudah ada sekitar 16 tahun tidak pernah dihuni dan tidak pernah difungsikan kembali. Nah tentu tempat-tempat yang seperti ini biasanya menjadi kosong, lembab, dan menurut sebagian orang tempat-tempat yang seperti itu tentu menyimpan banyak misteri. Dalam artian kita bakal explore tempat-tempatnya. Menurut orang-orang sekitar di sini itu angker, kawan-kawan. Nah, apakah seangker yang orang-orang bilang atau seseram yang orang-orang bilang? Apakah ada penampakan atau tidak? Kita langsung saja kita coba cek bersama. Kita bakal explore ke setiap sudut ruangan sini. Ada beberapa sebelum kita ke gudangnya. Kita bakal explore di sini ada rumah-rumah kantor ya, kantor yang udah lama sekali terbengkalai, ada di sebelah kiri saya. Tokek, kawan-kawan. Tokek ikut meramaikan malam Jumat kita pada malam hari ini ya. Nah, semua bahas sedikit tentang tokek ya. Kebetulan dia bunyi tiba-tiba di sebelah kanan saya. Menurut kepercayaan orang-orang dimanapun berada, saya sepakat. Menurut saya di mana ada bunyi tokek biasanya situ, sekitar situ menurut sebagian orang ada penunggunya, teman-teman. Nah, seperti apa penunggunya kita juga tidak tahu. Yang pasti menurut saya gaib itu memang ada. Kembali ke teman-teman lagi, percaya atau tidak itu silahkan balik ke persepsinya masing-masing. Saya di sini hanya mau menunjukkan, mengeksplor tempat-tempat yang menurut orang-orang seram, angker, atau menjadi misteri ya. Jadi di channel ini saya bakalan ekspor tempat-tempat angker yang ada di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat. Saya berada di kota Singkawang ya. Kebetulan saya memang asli orang Singkawang, teman-teman. Jadi kita bakalan eksplor. Tetap stay tune, ikuti terus penelusuran saya. Mantap. Oke, ini lokasinya kita coba cek apakah bisa masuk atau tidak ya, teman-teman. Nampak nggak ya di kamera ya? Ini jendela, teman-teman. Saya lihat tadi seperti ada yang ngintip di sini. Sekelebat gitu, sep gitu, kayak ada yang ngintip dari sini. Ini teralis nih. Halo. Oke, kita lanjut lah. Permisi, seperti biasa tabe kita awak kamar berbahasa.
Jadi ini tangki lama nih teman-teman. Terowong asap ya. Jadi ini terakhir dioperasikan berfungsi tahun 2003 akhir, atau sekitar 16 tahun yang lalu teman-teman ya. Fungsi sekarang ini difungsikan di dalamnya kalau tidak salah, itu kata bapak itu tadi, di untuk menyimpan pupuk padi hidup seperti itu. Jadi kayaknya dikunci guys. Halo. Anybody here? Oke, kosong guys. Yang jelas apakah gudang. Sebenarnya kita tidak bisa masuk ke dalam, yang besar ini gedung gudang ini. Sayang kita tidak bisa masuk ya. Kalau di sebelah sini. Zoom. Banyak apa? Satu berarti. Nih. Banyak apa nih namanya nih? Kecoa, bro. Nih. Wow. Loh. Kecoa semua loh. Nih. Sampai sana nih kecoa semua. Nih. Ih. Kayaknya itu sarangnya lah di situ. Sama ini digembok juga. Halo. Anybody here? Hello. Ini juga kecoa. Serem guys. Ya. Kayaknya tadi saya ngeliat yang lewat di sana guys. Kayak bayangan hitam gitu, kayak sep gitu. Tapi apakah hanya halusinasi saya? Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Oke, kita langsung nambah. Halo, siapapun kalian yang ada di tempat ini, penunggunya, orang bangsa jin ada di tempat ini, silahkan kalian muncul silahkan, ya, muncul syukur, menjadi luas ya, kurang lebih bangun ini ada sekitar 100 meter loh panjangnya, dari ujung sana ke ujung sama juga digembok. Saya tadi udah coba izin ya, cuman beliau bilang dia tidak megang kunci ini karena ini dipegang oleh pusat, tapi di mana saya juga tidak tahu. Jadi yang pasti tidak bisa masuk ke dalam guys. Gembok. Halo. Ini ada kecoa. Kecoa guys. Anybody here? Di sebelah sana kuburan ya. Ya kalau tidak salah sebelah sana kuburan ya. Sebelah sana itu kuburan. Di hutan sebelah situ tuh, di balik hutan ini kuburan lama, kuburan dari saudara kita yang suku Tionghoa ya. Ini dari sini. Karena kuburan zaman dulu, kuburan lama, kuburan orang Chinese yang dulu orang Tionghoa. Sayang sekali teman-teman nggak bisa masuk ke dalam. Ini nggak bisa ngintip. Justru sini lebih tenang ya menurut saya. Nggak seperti yang orang-orang ini ceritain. Seperti apa kan saya biasa aja. Sama seperti ini juga.
Ada orang? Lama-lamanya besar bu. Kita coba ngintip deh. Apa? Ada suara sebelah situ ya. Di gudang sebelah ada suara. Udah belum? Oke, ini kita coba dari sudut sebelumnya. Karena tadi kita nggak ada jalan masuk ya. Oh, sini ada pintu lagi guys. Ya kita coba. Ini kebuka nih. Bisa digeser pak. Ada. Coba kamu di sana pak. Bosan nggak lagi nih? Kita naik ke belakang. Naik ke. Guys, kita coba lihat ke dalam ruangan ya. Ini saking penasarannya nih. Ya, segininya gitu perjuangannya. Oh, berat guys. Coba. Coba guys. Kosong ya. Cuma alat tak. Bisa ceritakan di dalamnya? Ya, di dalamnya cuma ada sebuah mesin seperti mesin penggilingan. Ya, cuma ada satu mesin penggilingan. Guys, turunkan saya. Oke, Turunkan saya. kenapa guys? Saya tidak mau menceritakannya. Ada apa bro? Ada penampakan dalam? Ya, ukurannya Aman pergi mas? itu. Sup. Oke teman-teman, kita udah keliling-keliling ya. Tadi dari berbagai sudut, dari pintu sana tidak ada yang bisa kita masuki teman-teman. Cuma tadi kita coba ngintip ke dalam, kita jolikin kamera gitu, seperti apa yang ada di dalam dapat ya tadi ya. Jadi kira-kira seperti itulah suasana di dalam ini. Ini sepertinya mesin-mesin aja nih teman-teman. Ini kita udah jalan belakangnya. Dulu aja ini jalan lapang teman-teman. Sekarang udah seperti ini. Aman. Saya perlu lah ini tongkat buat jaga-jaga. Takut ada. You know lah. Sama nih kunci sebunduk. Hah? Kunci Mana? Dikunci. Iya dikunci. Mana? Kunci. Oh bisa lewat. Tidak ada jalan lagi. ada. Kita lanjut. Teman-teman alit ya. Halo. Belakang guys. Coba lihat sekitarnya. Hutan semua. Sekarang ini jam 12 lewat. Ini ada jalan juga. Ini di mana? Ini lapangan ya? Ini gemboknya mana? Ada suara guys dari atas. Kita coba. Lihat. Guys, ini
nggak ada gemboknya, cuman kayaknya dari dalam deh. Oh, coba. Saya udah coba. Bisa. Oh, bisa nih. Bisa nih. Coba deh. Aku matikan. Ya, baik teman-teman, tentu karena lokasinya juga berada di tidak jauh dari tepi jalan raya ya, jalan besar. Kalau agak ribut ya harap maklum. Tadi juga saya sudah izin sama jaga di sini. Kebetulan ada teman-teman kita orang-orang mas-mas dari Jawa yang jaga di tempat ini, yang dipercayakan untuk merawat tempat daerah sinilah, ya menjagalah. Dia menggarap beberapa lahan yang ada di sini karena cukup luas teman-teman. Dia berkebun di daerah sana. Tadi saya sudah minta izin sama yang dipercaya untuk menjaga tempat inilah ya. Seperti apa, yuk kita lanjut ke dalam. Permisi. Jadi di sebelah sana tidak jauh dari posnya mereka, jadi kalau agak ribut harap maklum ya teman-teman. Tapi tidak mengurangi kesan hati-hati karena bangunan tua ya lapuk ya teman-teman. Ini sudah lapuk. Ini kayaknya kantor ya, ruang kantor atau gimana, saya juga kurang paham. Sini ada WC, permisi. Ini kayak 16 tahun tidak dihuni seperti ini teman-teman. Nih, yang atasnya udah bolong-bolong seperti ini. Nah, kita cek sudut lain lagi teman-teman. Bisa di hati seperti biasa. Ini laboratorium teman-teman. Wah, berantakan sekali. Ini ada ruangan lagi di sini. Ya, permisi. Dokumen lama di sini. Sudah lapuk sekali. Atasnya kayunya udah rapuh, sampai udah rapuh kayak gini ya. Nah, kita lanjut keluar guys. Pecah-pecah, nggak tahu pecah kenapa. Ini udah lapuk. Seperti ini aja rumput ini sempit ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Udah hancur nih. Ini kesenggol dikit rapuh nih teman, roboh nih. Ini atas ini asbes ya.
kayak gitu sih. Oh, ini WC lagi. Dulu katanya teman-teman di sini, karena waktu saya kecil, saya SMP, saya pernah juga main daerah sini. Katanya ada sosok anak kecil di daerah sini teman-teman, seperti sekelebatan gitu, seperti siluet, tapi seperti bayangan anak kecil lagi main gitu daerah sini. Cuman itu malam teman-teman, tidak mungkin ada anak kecil main ke gudang seperti ini gitu. Pagi sudah malam. Ini WC yang bisa lihat, coba cek. Saya coba masuk ya. Masih. Wangi sangat sebut nih. Ini WC ya teman-teman. Coba lihat. Sini. Cukup sempit sih teman-teman, sangat sempit bahkan. Masih cowok, masih umum. Kita keluar teman-teman, kita cek tempat berikutnya teman-teman. Karena sini sudah habis ya. Keluar. Guys, saya takutnya binatang yang seperti ini itu loh. Nah, itu yang buat. Ups, WC guys. Ruangan WC-nya seperti ini nih. Oh, gila sih. Udah, WC tumbuhan. Nih, coba lihat ini. Permisi, selamat malam. Ini kita coba cek ruangan sebelah ya guys. Bukan guys, saya takutnya binatang yang seperti ini itu loh. Nah, itu yang buat. Ups, WC guys. Ruangan WC-nya seperti ini nih. Nah. Oh, gila sih. Nah. Udah, WC tumbuhan. Nih, coba lihat ini. Kotor WC. Permisi, selamat malam. Ini kita coba cek ruangan sebelah ya guys. Dah, ya teman-teman, nih di ruang sebelahnya. Tadi kita habis dari rumah yang sebelah. Habis ini ada dikunci. Halo. Permisi. Seperti biasa di sini ada 2 ruang kamar ya, dan 1 toilet. Masih bagus loh teman-teman. Biasa saja. Jadi yang katanya tempat yang terus ini mana? Ini masih ada ini teman-teman. Jangan disorot ya. Sudah ruangan ini. Kita lanjut di sini guys. Seperti biasa WC. Tetap kita harus berhati-hati ya. Yang kita takutkan satu adalah binatang-binatang melata ya. Ada di sini. Ini WC ini. Jadi kita coba lakukan juga. Wow. You see that? Zoom bro. Kayaknya di sudut yang ini agak beda deh teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Kayak feelingnya tuh beda aja gitu di sudut yang ini. Katanya saya juga nggak bisa
presentasikan seperti apa yang ada dalam pikiran saya ya. Tapi kalau kalian berada di tempat ini, halo. Creepy banget nih teman-teman. Angker sepertinya ya, di hutan semua. Kayaknya di sudut ini lebih apa ya, lebih pengap aja gitu. Ini akarnya udah sampai sini-sini nih. Halo, bagi kalian para penghuni yang ada di ruangan ini, siapapun itu, oh, sini kalian. Saya menemukan sesuatu nih teman-teman. Nih. Sepertinya ini jadi yang di bawah hati-hati yang semua. Saya menemukan sesuatu di sini teman-teman. Boleh deh, kita ambil aja ya, cek ya. Ups. Jadi ya teman-teman, tadi kita nemuin ini ya di ruangan yang di sini. Kalau dilihat ini seperti tombak teman-teman. Tiba-tiba ada di ruangan itu ya, saya nggak tahu, betul-betul tidak tahu karena juga tidak survei. Saya langsung masuk aja ke tempat-tempat ini. Dari tadi saya bilang di sudut sini agak gimana gitu nih. Kalau saya lihat ini bentuknya seperti tombak nibung ya. Nggak tahu deh di daerah kalian namanya apa. Ini tongkat nibung yang sudah tua, cukup tua, sudah menghitam seperti ini. Nih, nggak tahu tujuannya untuk apa. Yang pasti menurut saya sih disimpan apakah oleh orang rumah dulu yang tinggal di sini apa gimana, dan lupa bawa balik seperti satu pusaka atau gimana, karena sih dari kamera. Ini bukan baru disimpan ya nih ya. Ini udah lama nih, tiba-tiba nemu nih. Pantas saja panas daerah sini tadi nih teman-teman. Dulu tombak nibung ini digunakan oleh orang-orang daerah sini. Mohon maaf dulu pasca kerusuhannya, sebelum kerusuhan, pra kerusuhan, biasa tombak nibung ini dipakai teman-teman untuk kerusuhan pada masa itu ya, karena di daerah sini juga tempat dulu terjadinya kerusuhan pada tahun 97 kalau salah akhir. Sementara tempat ini kosong tahun 2003 akhir. Jadi sekitar 5 tahunan pasca itu baru ini kosong. Jadi bisa jadi ini juga saksi bisu waktu kerusuhan ya teman-teman ya. Ini gimana? Kita balikin aja apa gimana? Kita bawa apa balikin ya teman-teman? Ya nantilah ya. Panas sih, nggak enak. Apa gimana ya? Nggak enak aja kita orangnya. Tapi sayang ya teman-teman kalau ditinggalin ya. Pada ditinggalin di sini, bagus saya bawa balik aja ya. Gimana bro? Bawa enggak? Bawa aja lah ya. Saya bawa deh. Biar jadi koleksi. Kasihan nggak dirawat, nggak diurus ya kan. Lumayan nambah-nambah pajangan di rumah ya kan. Permisi ya, penunggu yang ada di sini. Ini saya bawa balik nih. Buat oleh-oleh, kenang-kenangan. Ya kan? Lumayan lah. Yuk, kita sambil ke sana lanjut. Ini udah 3 rumah nih kita ini udah 3 rumah. Jadi kayaknya selanjutnya kita ke gudang utama yang kita omongin tadi. Apakah bisa masuk atau tidak saya juga belum tahu teman-teman. Kita coba explore, kita coba terus dulu. Yang pasti kita dapat sesuatu yang unik ya. Ini bukan mencuri loh teman-teman, daripada tidak tahu seperti ini berada di rumah ini. Apakah ini menjadi sumber keangkeran ruangan yang ada di sini atau sudut sini, saya juga tidak paham. Saya bawa balik deh buat koleksi. Saya minta ya buat penunggu yang di sini. Oh, ambil ya. Lanjut. Yuk.
Ya, kita lanjut guys. Habis tadi kita nemuin sorry ya saya sambil ngerokok ya karena dingin sekali di sini teman-teman, karena lokasinya dekat gunung, di bawah kaki gunung ya teman-teman. Jadi minta maaf nih. Jadi tadi kita tidak sengaja begitu masuk sudut ruangan itu kita nemuin suatu benda itu seperti tombak ya. Kalau di sini orang bilangnya tombak nibuk, kayu nibuk, seperti batang pinang deh ya. Kalau zaman dulu biasanya orang pakai buat jaga-jaga lah teman-teman. Nah jadi kita sekarang kita lanjut di tempat yang saya bilang, di gudang penyimpanan itu, gudang lama yang terakhir beroperasi tahun 2003 teman. 2003 ini sekitar 16-17 tahun yang lalu ya. Nah lokasi gudang itu ada di sini. Nah apakah bisa masuk atau tidak kita belum tahu ya teman-teman, nanti kita bakalan cek. Kita masuk dari mana? Ini ada pintu juga. Ini dari tengah aja lah ya. Ini juga bisa masuk. Ini lokasi gedungnya. Konon tadi saya tanya dengan yang jaga di sini, yang udah jaga di tempat ini dari tahun 89, bapak-bapak itu. Dia bilang, saya coba tanya nih iseng, apa pernah ada kejadian apa, kenapa di sini, apakah seperti yang orang-orang bilang. Nah beliau mengatakan dulu pernah ada, sebelum terakhir beroperasi, waktu gudang ini masih ada pekerjanya. Jadi pernah ada yang lihat tuh sosok anak-anak kecil. Kemudian seperti orang seperti kita ini melihat dari sudut ruangan. Padahal ruangan tuh kosong gitu, tidak ada orang lagi yang bekerja gitu. Karena udah mau tutup, dekat-dekat mau tutup ya teman-teman. Dan itu malam kejadiannya. Saya mulai ngambang. Di gudang yang mana saya tidak tahu, tapi tadi bapak-bapak itu bilang katanya setiap di dua gudang ini, karena ini berdampingan, ini satu di sana satu. Oke teman-teman semua, kira-kira seperti itu penelusuran kami tadi di gudang yang terbengkalai itu. Mohon maaf saya tadi cepat-cepat buru-buru ganti baju karena udah keringetan, udah nggak enak dipakai bajunya, jadi saya ganti kostum, ganti baju aja sih. Jadi sekian, nantikan penelusuran kami, explore kami di tempat-tempat angker yang berikutnya yang ada di sekitaran kota Singkawang. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe channel kami di Fox of Borneo 777. Sekian teman-teman semua, mohon maaf apabila ada segala kekurangan, baik kata yang salah atau yang lebih. Mohon diambil yang baiknya, yang buruknya dibuang saja. Jika banyak sekali kekurangan dalam video ini, harap maklum. Ya, saya tutup dengan salam khas dari orang Dayak. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Sarga Basengat Kak Jibata. Arus. Selamat malam.